Jadi saudaraku rahimakumullah, ada 6 kriteria yang perlu kita saat ini ya berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah mudahkan kita bisa memenuhi kriteria-kriteria ini secara lengkap. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini sebagaimana saya janjikan, kita akan membahas bagaimana mensikapi waktu atau potongan zaman yang kita cukup berhusnuzon kepada Allah Ta'ala, bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Kita menduga dengan penuh optimisme bahwa zaman ini yang penuh fitnah ini berada pada masa sudah menjelang dan mudah-mudahan sudah dekat sekali jadwal zuhur atau hudur Al-Mahdi, hadirnya Al-Mahdi, yakni Amirul Mukminin fi akhir zaman. Ada sebagian orang yang menuduh atau menyangka dengan kurang tepat orang-orang yang sering berbicara tentang akhir zaman itu hanya memberikan harapan-harapan kosong, sehingga hanya sibuk menunggu, menanti ya kedatangan Al-Mahdi. Dikiranya kalau Al-Mahdi sudah datang, semua urusan bakal selesai ya. Sangkaan ini sudah barang tentu boleh jadi benar kalau memang dibenarkan dengan perilaku yang tidak berbuat apapun ya, pasrah bongkoan terhadap situasi dan kondisi, dan hanya murni menunggu saja tanpa persiapan apapun hadirnya Al-Mahdi. Tetapi kalau dikatakan bahwa hadirnya Al-Mahdi itu disangka akan menyelesaikan banyak masalah, memang isyaratnya demikian dari Nabi Muhammad SAW. Beliau kan jelas-jelas mengatakan, ubashirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil fayamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman. Ku kabarkan berita gembira, diutusnya Al-Mahdi ke tengah-tengah umat ini pada saat perselisihan antar manusia berkembang menjadi-jadi, kemudian banyak gempa berlangsung, dan gempanya bukan saja frequent, sering, jumlahnya banyak, tetapi juga dahsyat kategorinya, skala Richternya luar biasa. Namun ada poin ketiga yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini, yamla'ul ardo qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman. Al-Mahdi ketika sudah hadir dan ketika sudah memimpin umat ini akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan, sebagaimana bumi sebelumnya secara merata dipenuhi dengan kezaliman. Ya, sudah barang tentu Al-Mahdi tidak mengerjakan ini seorang diri, tetapi Al-Mahdi akan didukung oleh Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman, Al-Mujahidun fi sabilillah, para mujahid di jalan Allah, Ta'ifah Mansurah, ya, kelompok yang senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Ta'ala. Ini akan menjadi pendukung ya dari Amirul Mukminin fi akhir zaman. Nah, karenanya kita harus bertanya, sebenarnya apa yang terbaik kita lakukan menjelang Al-Mahdi hadir ke dunia ini? Ada, yaitu kita coba berjuang keras
sambil memohon kepada Allah Ta'ala, atau mau dibalik juga boleh kalimatnya, kita memohon dengan keras kepada Allah Ta'ala sambil berupaya memenuhi permohonan kita itu dengan cara kita memenuhi kriteria dari pihak pendukung Al-Mahdi itu. Siapa pendukung Al-Mahdi? Tadi sudah diisyaratkan, kaum mukminin, kaum mujahidin fisabilillah, Taifah Mansurah, ya. Dan siapa intinya mereka ini? Mereka ini intinya adalah junudullah, tentara-tentara Allah. Dan tentara-tentara Allah itu ketika dipertemukan, dikonsolidasikan, dipersatukan, dihimpun oleh Allah Ta'ala, mereka akan mendapat julukan Hizbullah, partai Allah. Sebagaimana junudus syaitan, tentara-tentara syaitan, itu dipertemukan, dikonsolidasikan, dipersatukan oleh Allah Ta'ala dalam satu himpunan yang Allah gelari dengan gelar Hizbus Syaitan, partai syaitan. Nah, jadi mari kita pelajari apa kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala mengenai Hizbullah, partai Allah ini. Nah, di antaranya kita jumpai dalam rangkaian ayat surat Al-Maidah 54, 55, 56. 3 ayat ini. Dan ayat-ayat ini dibahas, ya, dalam sebuah kitab karya Syekh Sa'id Hawa rahimahullah, seorang ulama dari Suriah, dari Syam, yang telah berlalu, yang hidup di masa modern ini, ya. Beliau ini menulis kitab judulnya Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan, tentara Allah baik secara intelektualitas maupun secara akhlak. Kemudian beliau menyebutkan ada aspek yang disebut dengan al-akhlaq al-asasiyah li jundillah, akhlak-akhlak mendasar, fundamental, esensial pada diri tentara Allah. Dan ketika membahas ini, beliau menguraikan surat Al-Maidah 54, 55, 56. Karenanya inilah panduan buat kita. Inilah rangkaian ayat yang mesti kita tadabburi, dan syukur-syukur kita bisa tatbiq, mengaplikasikannya, sehingga kita memenuhi kriteria sebagai jundullah yang nantinya dipertemukan, dikonsolidasikan, dihimpun oleh Allah dalam Hizbullah, partai Allah.